wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azim. Qala wa ta'ala fi Qur'anil azim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ayat tadi adalah surat Al-Isra ayat 79 yang mempunyai arti, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Cara amal dari ayat ini adalah kita berusaha untuk meramaikan malam-malam kita dengan ibadah, yaitu bersembahyang tahajud sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, dan kita berusaha untuk menjalankannya dengan istiqomah, dengan mengharap Allah akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Dan kita yakini bahwa siapa yang bersembahyang tahajud dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengangkat yang bersangkutan ke tempat yang terpuji. Maka sebagai hamba Allah yang berusaha untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan, untuk bisa lebih dekat dengan Allah, maka berusaha untuk bisa melaksanakan sholat-sholat yang dilaksanakan pada malam-malam akhir, yaitu sepertiga malam di setiap harinya. Ini tidak dikhususkan pada bulan Ramadan, tetapi kalau itu kita lakukan pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat-lipat dibandingkan dengan yang dilakukan pada di luar bulan Ramadan. Apalagi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sholat sunnah yang baik sesudah sholat fardu itu adalah sholat tahajud. Maka kita berusaha untuk bisa menghiasi amalia selama bulan Ramadan dengan amalia sunat. Salah satunya adalah dengan sholat tahajud atau dengan qiyamul lail. Qiyamul lail bisa dimulai dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yang dilakukan setelah sholat isya 20 rakaat, kemudian bisa ditambahkan dengan beberapa rakaat yang dengan kesempurnaan berusaha untuk bisa menjalankan sholat tarawih dengan 1000 rakaat dalam satu bulan juga adalah amalan yang baik. Kenapa Allah memberikan syariat kesunahan sholat tahajud? Dalam surat Al-Isra dinyatakan ini adalah sebagai sholat ibadah tambahan bagi Nabi Muhammad. Tapi ini diartikan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai kewajiban untuk beliau secara pribadi, walaupun untuk umatnya adalah bersifat sunnah. Kenapa melaksanakan tahajud, sembahyang tahajud? Karena di situ Allah akan menjanjikan kepada yang menjalankan sholat tahajud akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Dalam surat Al-Insan ayat 26. Maka apa sebenarnya kemuliaan dari sholat tahajud? Yang pertama adalah siapa yang akan melaksanakan sholat tahajud maka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat, lalu mereka akan dipanggil. Mana orang-orang yang mengangkat lambungnya dari tempat tidurnya untuk melaksanakan qiyamul lail? Ternyata ketika dihitung hanya sedikit sekali. Kemudian yang sedikit itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Kemuliaan yang kedua adalah sholat tahajud adalah salah satu wasilah kedekatan hamba terhadap Tuhannya
dan sebagai penghapus terhadap setiap kesalahan yang dilakukan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail karena itu merupakan kebiasaan para orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan qiyamul lail itu jadi sebagai bentuk pendekatan hamba kepadanya dan juga sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Jadi dengan melaksanakan qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya, maka kita sudah melaksanakan kebiasaan para orang-orang soleh sebelum kita dan sebagai bentuk upaya pendekatan kita kepada Allah sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Kemuliaan yang ketiga adalah orang yang konsisten melaksanakan qiyamul lail maka akan masuk surga dengan tenang dan damai. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, orang-orang ramai mengerumuni beliau. Maka Abdullah bin Salam mendekat kepada Rasulullah dan melihat wajah Rasulullah. Tampak jelas bahwa wajah Rasulullah bukanlah wajah orang pendusta. Dan hal pertama yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam adalah ucapan dari beliau, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan sholatlah ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai." Subhanallah, begitu tinggi kemuliaan dari hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan qiyamul lail dengan segala kesempurnaan ibadahnya. Dan yang keempat adalah akan mendapatkan kehormatan di dunia maupun di akhirat. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu karena sungguh kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu perbuat. Dan cintailah sesukamu karena pasti engkau akan berpisah. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin adalah mereka yang melakukan qiyamul lail dan tidak bergantung kepada yang selain Allah." Jadi sangat jelas bahwa kehormatan seorang mukmin adalah salah satunya dengan melaksanakan qiyamul lail. Allah memberikan kebebasan, wis sakarepe mau hidup apapun nibotangi sakarepe. Berbuat sesukamu silahkan, tapi jangan lupa bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan. Dan mencintai siapapun silakan, tapi ingatlah bahwa kalian akan berpisah. Kalau kamu ingin mendapatkan kehormatan di dunia dan dari akhirat, maka laksanakanlah qiyamul lail dan tidak bergantung kepada manusia dan hanya bergantung kepada Allah. Dan yang kelima adalah tidak akan pernah merasa kecewa karena setiap harapan dan hajat akan dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Allah tidak akan membuat orang merasa rugi selama ia masih mau bangun di tengah malam lalu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran." Minimal kita bisa melaksanakan sholat bangun di tengah malam. Kalau bisa ya lebih, mulai 2/3, kalau tidak bisa ya 1/3. Ya, yang penting istiqomah 2 rakaat, 4 rakaat, apalagi di bulan Ramadan. Man qoma bilaitin, barang siapa yang sholat atau qiyamul lail di bulan Ramadan, maka akan dihapus, dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sekarang berada di 10 hari kedua di mana maghfirah Allah dikucurkan, nanti juga menuju kepada 10 hari yang ketiga
di mana kita akan terbebas dari neraka. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah, mari kita pergunakan semaksimal mungkin untuk semakin menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah dengan menyempurnakannya dengan melaksanakan qiyamul lail. Dan kalau kemudian kita ditakdirkan oleh Allah kuat, mampu untuk bisa bangun di qiyamul lail, maka bersyukurlah, berarti kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan syariat qiyamul lail dengan segala macam kefadilan dan keutamaannya, dan semoga kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena tanpa itu pertolongan dari Allah, tanpa kuasa Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan itu. Karena banyak orang yang mungkin lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk hal-hal yang lain daripada qiyamul lail. Maka kita sebelum tidur mohon kepada Allah untuk dibangunkan Allah, dikuatkan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail itu dengan ikhlas, ridho karena Allah, semuanya karena Allah Ta'ala. Sekian, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diproduksi oleh Hima BPI Stid Al Urwatulusko Jombang.